Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Kolek Saputra dari kelas A319, NPM 19144600097, program studi PGSD. Di sini saya ingin menyampaikan materi terkait pengembangan bahan ajar, yaitu materi nilai kebersamaan dalam perumusan Pancasila sebagai dasar negara, kelas 6 semester 1, tema 1, subtema 1, muatan PPKN. Jadi nilai kebersamaan dalam perumusan Pancasila yang pertama, sebagai contoh yang pertama adalah menghargai pendapat. Dapat dilihat dari sejarah ketika BPUPKI merumuskan Pancasila sebagai dasar negara, itu merupakan sebuah contoh dari pengamalan nilai kebersamaan dalam perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Karena dalam sidang BPUPKI tersebut terdapat perbedaan pendapat yang sangat banyak sekali, tetapi meskipun ada perbedaan pendapat yang sangat banyak di antara para tokoh bangsa, namun mereka tetap saling menghargai, karena setiap gagasan yang mereka kemukakan selalu dilandasi dengan sikap yang baik, sopan, dan selalu menghargai antara satu dan tokoh lain. Lalu bagaimana kita sebagai murid itu bisa menyentuh nilai kebersamaan yang terdapat dalam sidang BPUPKI? Yang pertama, sebagai contoh, pada saat kalian menyampaikan pendapat, kalian harus yang pertama harus sopan, yang kedua tidak memaksakan pendapat kepada orang lain, yang ketiga tidak menyimpang dari pembicaraan atau masalah yang dihadapi, yang keempat tidak memotong pembicaraan orang lain, yang kelima isi pembicaraan mengutamakan kepentingan bersama dan tidak mengutamakan kepentingan pribadi, dan yang keenam adalah musyawarah. Karena dalam sebuah suatu sidang kita harus tetap mengutamakan yang namanya musyawarah, seperti itu. Selain itu, makna dalam nilai kebersamaan dalam perumusan Pancasila sebagai dasar negara, yaitu kita dapat menghargai nilai juang para tokoh-tokoh pahlawan yang telah untuk proses perumusan nilai Pancasila sebagai dasar negara. Yang pertama yaitu ada semangat dan persatuan dan kesatuan para tokoh dalam melakukan perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Yang kedua, membela dan memperjuangkan hak asasi manusia. Yang ketiga, ada semangat kekeluargaan, kebersamaan, dan cinta tanah air. Yang keempat, ada mendahulukan kepentingan bangsa daripada kepentingan pribadi. Nah, makna nilai kebersamaan dalam perumusan Pancasila sebagai dasar negara yang dapat kita ambil dalam sidang BPUPKI tersebut adalah dijapainya jalan tengah antara dua golongan yang saling berbeda pendapat itu. Jalan tengah antara pendapat dua golongan yang dimaksud adalah, selain itu, nilai kebersamaan yang dapat kita ambil dalam perumusan Pancasila sebagai dasar negara juga tercermin dalam proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara menjelang tanggal 18 Agustus 1945, yaitu adalah peristiwa perubahan perumusan Piagam Jakarta, tepatnya adalah pencoretan 7 kata sila pertama Piagam Jakarta hingga akhirnya bunyinya menjadi Ketuhanan Yang Maha Esa. Nah, ada beberapa contoh soal dalam materi nilai kebersamaan dalam perumusan Pancasila sebagai dasar negara, yaitu yang pertama ada soal hasil keputusan musyawarah yang baik akan mencerminkan, jawabannya adalah kemenangan semua anggota musyawarah. Pancasila pada tanggal 18 Agustus 1945 melibatkan. Soal yang ketiga ada nilai kebersamaan yang tercermin pada sidang panitia 9 dalam proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara.
adalah disepakatinya jalan tengah dalam mengatasi perbedaan pendapat tersebut. Perbedaan pendapat dalam musyawarah merupakan cermin dari nilai mufakat, toleransi, rendah hati, bertanggung jawab, yaitu toleransi. Yang kelima, terhadap segala hal yang di dalamnya mengandung kepentingan bersama, hendaknya melakukan musyawarah. Nah, mungkin cukup itu saja penjelasan dari saya mengenai materi nilai kebersamaan dalam perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Apabila banyak kesalahan kata, kesalahan tutur kata dari saya dalam menyampaikan materi terkait nilai kebersamaan dalam perumusan Pancasila sebagai dasar negara, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin cukup sekian dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.